Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, gue sudah sempat membuatkan video pembahasan mengenai salah satu film animasi lawas yang memiliki nuansa horor dan juga creepy yang cukup kental yang berjudul Nine. Nah, dikarenakan video pembahasan tersebut sangatlah sukses dan sepertinya banyak dari kalian suka dengan pembahasan yang serupa, maka dari itu untuk video kali ini, gue akan kembali membahas salah satu film animasi lawas yang juga sama-sama memiliki tema horor dan juga creepy. Film animasi yang akan gue bahas kali ini berjudul Monster House. Monster House merupakan sebuah film animasi bertemakan supernatural horror komedi yang diproduksi oleh perusahaan Columbia Pictures dan dibuat oleh sebuah rumah produksi yang bernama Image Movers Digital. Yes, ini merupakan rumah produksi yang sama yang nantinya akan membuat film Mars Needs Moms. Nah, dikarenakan hal inilah, untuk menganimasikan karakter manusianya, mereka menggunakan sebuah teknik atau gaya animasi yang bernama mocap atau lebih dikenal dengan nama motion capture. Singkatnya, motion capture animation sendiri merupakan sebuah teknik animasi komputer di mana karakter-karakter pada film tersebut akan dibuat berdasarkan sosok manusia yang akan menjadi basis utama dari pergerakan mereka. Itulah kenapa animasi-animasi yang menggunakan teknik ini akan selalu memiliki tampilan yang cukup realistis dan juga ekspresif. Nah, film ini sendiri dibuat oleh seorang filmmaker muda yang bernama Gil Cannon, yang mana film ini juga sekaligus menjadi debut perfilman pertamanya, dan untuk kedepannya, beliau akan berpartisipasi dalam berbagai proyek film yang cukup besar seperti Poltergeist di tahun 2015 dan juga dua film terbaru Ghostbusters yaitu Afterlife dan juga Frozen Empire. Bisa gua katakan kalau Monster House ini merupakan film animasi dengan tema horor yang memiliki plot cerita yang cukup simple dan juga straight to the point. Berbeda dengan film animasi horor yang sebelumnya sudah sempat gua bahas yaitu Nine, film tersebut memiliki cerita yang cukup kompleks dan perlu pemahaman yang lebih dalam untuk bisa memahami keseluruhan isi dari film tersebut. Hal ini cukup wajar mengingat film Nine sendiri memiliki tema pasca kiamat dan juga sekaligus ada hubungannya dengan teknologi dan juga supernatural di waktu yang bersamaan. Nah, tapi untuk Monster House, simpelnya film ini menceritakan tentang sebuah rumah yang angker saja. Yes, judul dari film ini memang sudah dapat merangkum keseluruhan premis yang ingin disampaikan oleh film ini. Nah, tapi walaupun terlihat sangat simpel, tapi justru inilah yang membuat Monster House menjadi salah satu film animasi horor terbaik yang pernah dibuat. Bagaimana film ini membangun setiap momen horor dari awal hingga menuju pertengahan cerita, itu terbilang bagus banget. Kita seperti diajak untuk bergabung bersama dengan dua orang bocah sahabat yang saling penasaran untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada rumah angker yang ada di hadapan mereka. Apakah rumah tersebut dianggap seram hanya karena dihuni oleh seorang pria tua pemarah saja, atau memang terdapat sebuah rahasia yang sangat gelap yang tersembunyi di balik rumah tersebut? Semua pertanyaan ini menimbulkan kesan misteri yang membuat kita terus penasaran untuk bisa cepat-cepat mengungkapkannya. Nah, selain itu, apa yang membuat film Monster House ini terasa sangat unik dan berbeda adalah karena kita sendiri belum pernah memiliki film animasi dengan cerita yang seperti ini. Coba deh gue tanya kepada kalian semua, ada nggak sih film animasi di tahun 2010-an ke bawah yang memiliki cerita, tema, ataupun nuansa yang identik dengan film Monster House? Hampir gak ada kan? Bahkan sampai sekarang saja, kayaknya udah gak ada lagi gitu film animasi yang memiliki nuansa yang mirip dengan film Monster House. Palingan satu-satunya film animasi horor yang bisa disamakan dengan Monster House adalah Coraline dan juga Paranorman. Tapi ya gue juga gak bisa memastikan hal ini secara 100% sih. Karena ya siapa tahu gitu kan, ada film animasi yang tidak gue ketahui yang ternyata memiliki kesamaan yang cukup identik dengan film Monster House. Selama itu masih belum ada, gue mungkin bisa anggap kalau ini merupakan film animasi yang paling unik yang pernah dibuat. Nah, terlepas dari betapa unik dan bedanya film ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, memangnya seberapa bagus sih kualitas yang dimiliki oleh film ini? Well, kalau dari segi animasi dan juga desain, mungkin rasanya film ini sudah seperti animasi-animasi yang rilis di tahun tersebut. Yes, kualitas animasinya memang gak bisa mengikuti zaman dan terasa outdated. Pergerakan animasi pada film ini terlihat rada kaku dan sudah seperti animasi dengan gaya stop motion. Bahkan dulu saja, gue selalu mengira kalau film ini menggunakan gaya animasi tersebut. Untuk desain karakternya pun juga bukan yang termasuk bagus-bagus banget. Bahkan kalau andaikan ada yang bilang bahwa desain karakter pada film ini terlihat sangat jelek, well, gue pribadi sangat bisa menerimanya sih. Ini bukanlah tipikal film animasi dengan desain karakter yang terlihat sangat menarik untuk dilihat.
Nah, tapi meskipun apa yang baru saja gue jabarkan barusan terasa seperti kekurangan yang sangat besar yang dimiliki oleh film ini, akan tetapi hal tersebutlah yang justru membuat aspek horor pada film ini terasa sangat luar biasa. Yes, pergerakan animasinya yang terasa kaku ini sangatlah cocok dengan tema horor yang mereka bawa. Hal ini pun menimbulkan kesan horor yang lebih ketika mereka sedang menunjukkan beberapa adegan suspense. Desain karakter pada film ini pun juga nggak kalah berpengaruhnya. Desainnya yang nggak begitu menarik perhatian dan juga minim akan detail membuat film ini memang sudah seperti cerita horor. Coba kalau andaikan film ini memiliki desain karakter yang mirip seperti film-film buatan Disney Pixar ataupun DreamWorks, gue yakin nuansa horor yang dihadirkan oleh film ini bakal menjadi sangat berkurang. Kalau dari segi pacing cerita, gue merasa kalau film ini memiliki pacing cerita yang sangat bagus. Hampir 70% di bagian awal dari film ini lebih mengarah ke pembangunan mengenai betapa mengerikan dan misteriusnya rumah angker yang menjadi pusat perhatian pada film ini. Awalnya kita dibuat mengira kalau ini semua dikarenakan pria tua yang menetap di rumah tersebut. Tapi ketika sang pria tua harus masuk ke rumah sakit, kita pun akhirnya bisa menyadari kalau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang ada di balik rumah itu. Mulai dari rumah tersebut yang meneror siapapun yang melewati area di sekitarnya, hingga momen di mana ketika rumah itu mengamuk, dikarenakan dua polisi yang membuat kegaduhan, itu semua dibangun dengan sangat rapih dan baik. Semua pembangunan ini akan terbayarkan dengan sebuah momen klimaks cerita yang sangat luar biasa dengan diawali oleh sebuah pengungkapan yang sangat besar mengenai sejarah dari rumah tersebut, lalu disusul dengan momen yang sangat menegangkan di akhir film. Ketika mereka masuk ke bagian tersebut, gila, mereka benar-benar all out dengan menunjukkan salah satu momen klimaks cerita yang paling ikonik dan paling menegangkan yang pernah dihadirkan oleh sebuah film animasi. Nah, tapi terlepas dari itu semua, satu-satunya kekurangan terbesar yang dimiliki oleh film ini adalah dari aspek karakternya. Buat gua, film ini kurang begitu mendalami ketiga karakter utamanya. Satu-satunya karakter yang mendapatkan pengembangan dan sekaligus pendalaman yang paling proper adalah dari karakter Nevercracker. Hal ini cukup bisa dipahami karena ya seperti yang sudah gua sering katakan, fokus utama dari film ini hanyalah kepada rumah angker itu saja. Mereka lebih berfokus pada membangun nuansa horor dari rumah tersebut hingga membuat ketiga karakter utama ini hanya digambarkan sebagai bocah-bocah remaja yang penuh dengan rasa penasaran dan sekaligus mudah temperamen serta minim akan background karakter. Bahkan rasanya rumah angker ini sudah seperti menjadi karakter utama yang sebenarnya dari film ini. Nah, lalu apakah ini semua merusak pengalaman gua ketika menonton film ini? Oh, tentu saja tidak. Gue pribadi nggak begitu mempermasalahkan hal ini karena ya fokus utama dari film ini memang hanya kepada rumah angker itu saja dan juga sekumpulan bocah yang penasaran. Kalau andaikan mereka menambahkan hal-hal lain yang bertujuan agar membuat ketiga karakter ini memiliki masalah dan background yang kompleks, gue rasa hal ini malah akan berpotensi membuat film ini menjadi sangat bertele-tele dan keluar dari jalur semestinya. Oh ya, setelah melihat film ini kembali, gue baru menyadari kalau ada sedikit pengembangan dari karakter DJ, di mana ia yang awalnya merupakan bocah penasaran tapi penakut, kini mulai memiliki keberanian sejak mendapatkan ciuman dari Jenny. Ya memang bukanlah pengembangan karakter yang bagus banget, tapi ya setidaknya mereka masih berusaha menghadirkan hal itu. Dari momen ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa wanita itu merupakan sumber motivasi dan sekaligus semangat bagi para pria. Nah, secara keseluruhan, buat gua Monster House merupakan film yang sangat bagus. Ini merupakan film animasi dengan tema horor yang sangat mudah untuk dipahami dan masih cocok untuk ditonton oleh anak-anak walaupun memiliki unsur horor dan beberapa adegan yang cukup gelap. Tidak hanya itu saja, film ini juga memiliki komedi atau humor yang sangat lucu. Semua momen komedi ini tentu berasal dari karakter Chowder yang meskipun memiliki sifat yang agak menyebalkan, namun setiap jokes yang dikeluarkan oleh karakternya ini pasti selalu bisa membuat gue tertawa. I don't want to steal drugs from my father. I don't want to go inside a monster and I don't want to die. I say it's worth a shot. Yes, I agree. Let's do it. Perpaduan antar horor dan juga komedi pada film ini menghasilkan sebuah pengalaman yang akan selalu mudah diingat. Visualnya yang terlihat seperti animasi stop motion dan pergerakan animasinya yang rada kaku merupakan pemilihan yang sangat pas untuk memperkuat suasana horor dan juga creepy yang mereka bawa. Selain itu, film ini juga memiliki pesan moral yang terbilang sangat bagus. Ada cukup banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, yang mana ini semakin menunjukkan betapa bagusnya film Monster House. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!